para ikhwan, para teman-teman, hindarilah statement dari Syakur Yasin. Dari Syakur Yasin yang bersangkutan punya pikiran liberal, mengadopsi pikiran Syiah, membolak-balikkan fakta. Ada aktafi bihadal qadri as-sahmul matin fir raddi ala hamhamati Syakur Yasin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada satu lagi, Kiai. Ada satu lagi tentang statement Syakur Yasin tentang gambar Yesus. Sebentar, kami ingat dan kami ingati lagi sama para ikhwan, saudara-saudaraku, kaum Syiah di konten-konten mereka, di YouTube mereka tentang wafatnya Sayyidah Fatimah juga memfitnah Syiah Indonesia bil akhos. Haula asyiyun ar-rafidiyun memfitnah bahwa cerita wafatnya Sayyidah Fatimah juga diceritakan dalam kitab kalian, Ibnu Abi Syaibah, kitab Al-Musannaf. Kami ingatkan, yang pertama, Imam Ibnu Syaibah min ahlina, ru'usi ahli sunnah wal jamaah, mempunyai satu kitab Al-Musannaf, Kutubul Hadis, kitab hadis. Beliau menceritakan semua riwayat dan kitab Musannaf. Dan memang kami ingatkan di kitab Musannaf memang disebut riwayatnya tentang wafatnya Sayyidah Fatimah ketika pasca dibaiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi kami ingatkan, wahai Syiah, kalian semua tidak mengerti, tidak tahu tentang qaidah dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalian jangan ikut-ikut membaca kitab kami. Kami punya qawaid, ya'lamuhu ahlul ilmi min ahlina. Para santri, para kiai, para habaib, para asatid, semua paham. Kalau kalian di luar manhaj kami, jangan ikut-ikutan membuka kitab kami. Assalamualaikum, Kiai. Ini saya mau tanggapannya tentang statement Buya Yasin yang menyatakan tentang wafatnya Siti Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak dengan suara. Ya. Orang kader. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu jalla jalaluhu, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Wa rawal Imam Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi fi sahihihi an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ikhwan, para teman-temanku, saudara-saudaraku, tentang pertanyaan statement yang dilontarkan oleh atau diceramah Buya Syakur Yasin, ya. Buya Syakur Yasin yang menceritakan bahwa Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal karena himpitan pintu. Disebabkan dengan himpitan pintu, pendobrakan dari beberapa sahabat. Di dalam cerita tersebut disebutkan bahwa salah satunya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal karena himpitan dan dobrakan pintu ketika pasca dibaiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sampai menyebabkan keguguran Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Cerita ini adalah buhtan, kebohongan, kedustaan, pembohong, pembual. Cerita ini tidak ada di satu pun riwayat dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi cerita ini hanya pembuatan atau kebohongan dari kaum Syiah. Cerita ini diungkit atau diungkap, disebut pertama kalinya dalam satu kitab versi Syiah, bahkan kitab pertama yang ada di madhab Syiah, yaitu kitab As-Saqifah, yang dinisbatkan kepada salah satu seorang pentolan ulama ketika itu, ulama Syiah, ya Allah, Salim bin Qais Al-Hilal, dinisbatkan kepada Salim bin Qais. Cerita ini penuh dengan kebuhtan,
penuh dengan buhtan, pembualan, pembohongan dan dusta atas nama Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dalam versi Syiah sendiri, cerita tersebut seperti yang diceritakan oleh Syakur Yasin tidak semuanya diceritakan dalam kitab Syiah. Bahkan kitab sebesar Al-Kafi tidak menyebutkan cerita tersebut. Bahkan dalam tokoh-tokoh Syiah tersendiri, Syiah sendiri menjadi tarik ulur perdebatan tentang kitab As-Saqifah. Salah satu Muhammad bin Nu'man Al-Mufid Ar-Rafidi yang meninggal pada tahun 413. Beliau sendiri mengatakan kepada semua pengikutnya, la yang bagi lil mutadayyin ayya'mala bima kana fi Saqifah lana fihi min az-zur wal kadhib wat tadlis. Muhammad bin Nu'man Al-Mufid menyerukan, memberi peringatan kepada semua santrinya untuk tidak membaca kitab As-Saqifah. Kenapa? Katanya di dalam penuh dengan kebohongan, keburukan, bahasa-bahasa yang tidak bagus. Bahkan Syiah Mutakhirin Abdullah Al-Maqami yang meninggal pada tahun 1341 atau 1351 juga memberi peringatan tentang kitab As-Saqifah. Bahkan dari beberapa pentolan Syiah nisbah kitab As-Saqifah kepada Salim bin Qais Al-Hilal nisbah kebohongan. Begitulah mereka membalik-balikan fakta sejarah, sedangkan yang ada tidak satupun kitab yang menceritakan cerita seperti yang diungkap oleh Syakur Yasin dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi cerita itu cerita versi Syiah. Intabihu ya ikhwan, hati-hatilah dengan semua statement Syakur Yasin yang punya pemikiran liberal, mengadopsi pemikiran Syiah, disebarkan kepada kita Ahli Sunnah wal Jamaah untuk menjadi keresahan di antara kita bersama. Kami ingatkan bahwa cerita tersebut, cerita meninggalnya Sayyidah Fatimah oleh kaum Syiah sendiri, lepas dari Syakur Yasin, dari kaum Syiah sendiri, mereka memfitnah kebohongan di atas kebohongan, bahwa menceritakan, mereka berkata naqaluhu, mereka menyebarkan bahwa cerita tersebut juga diceritakan dalam kitab kalian semua wahai Ahli Sunnah wal Jamaah. Lihat kitab As-Saristani Al-Milal wal Nihal, di sana disebut. Lihat kitab Mizanul I'tidal karya Imam Dhahabi, Siyar Al-Nubala karena Imam Dhahabi, juga di dalam kitab At-Tahdhib kalau tidak salah karya Imam Ibnu Hajar. Di sana juga disebutkan cerita tentang meninggalnya Sayyidah Fatimah dengan keadaan tersebut. Kami ingatkan bahwa yang pertama Imam Dhahabi dan Imam Ibnu Hajar, Lisanul Mizan karena Imam Ibnu Hajar. Kalau kita merujuk ke kitab Ahli Sunnah, salah satunya yang disebut oleh kaum Syiah bahwa di kalangan kalian semua juga mengiyakan, mensohihkan bahwa kalian, ulama kalian juga menukil, menyebarkan cerita ini. Berarti salah satu dalil bahwa cerita ini bukan kebohongan. Kami ingatkan, wahai pembual, pembohong, pendusta, wahai umat Syiah. Ulama kami dari Ahli Sunnah wal Jamaah tidak ada satupun yang meriwayatkan. Ingat, Imam Syahristani dalam kitab Al-Milal wal Nihal memang disebut cerita tersebut. Cerita tersebut disebutkan oleh Imam Syahristani dalam Mihal Menihal. Akan tetapi kalau kita buka kitab tersebut, Imam Muhammad bin Abdul Karim As-Syahristani Al-Syafi'i, beliau adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, pentolan dari ulama Syafi'i. Beliau di dalam kitab Al-Milal wal Nihal, perlu kita ketahui, beliau menyebut profil salah satu orang Syiah Madhab An-Nadhamiyah, Ibrahim bin Yasar bin Hani An-Nadham. Beliau mengukit bahwa Ibrahim bin Hani Al-Goman, Ibrahim bin Hani adalah ashab An-Nadhamiyah. Mereka mempunyai pemikiran Mu'tazilah yang mengadopsi pikiran Syiah. Mereka menyalahi aturan di Mu'tazilah sendiri. Ibrahim bin Yasar bin Hani mempunyai sekitar belasan poin yang menyalahi aturan mereka sendiri. Mulailah disebut oleh Imam Syahristani poin demi poin, membahas tentang qadar, membahas tentang af'alul ibad, membahas tentang hakikatul insan. Dan di poin ke-11 barulah wazada fil firya, bahwa Ibrahim bin Yasar menambahi dalam kedustaan, kebohongannya, memfitnah. Beliau berkata bahwa Sayyidah Fatimah meninggal dengan himpitan Sayyidina Umar sampai asqatat janinaha fi batniha. Jadi Imam Syahristani bukan mengiyakan, justru Imam Syahristani
mengutip cerita tersebut sebagai apa? Sebagai pembualan kaum Mu'tazilah dan Syiah. Didengar oleh kaum Syiah yang mutakhirin, dibaca kitab tersebut, dinukil kepada awam ahli sunnah wal jamaah. Bapak Imam Syarastani katanya ya bohong, pendustaan atas nama ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, di kitab Mizanul I'tidal, Lisanul Mizan, dan juga Syiar A'malun Nubala punya karya Imam Dhahabi. Ingat, Imam Dhahabi dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ru'usu ahli sunnah wal jamaah, ujung tombak imam ahli sunnah wal jamaah. Memang benar dalam kitab Lisanul Mizan, Syiar A'lamun Nubala, di sana di kitab tersebut Imam Dhahabi mengungkap, menceritakan hal tersebut. Akan tetapi kalau kita buka kitab tersebut, ternyata Imam Dhahabi dan juga Imam Ibnu Hajar mengungkap profil salah satu ulama yang bernama Abu Bakrin bin Abi Darim. Abu Bakrin bin Abi Darim, Imam Dhahabi mengatakan beliau adalah gurunya Imam Hafidz Al-Hakim, Sahibul Mustadrak. Begitu juga dalam kitab Lisanul Mizan, punya Imam Ibnu Hajar, mengatakan rawa anhul Hakim. Imam Hakim berguru kepada Abu Bakar bin Hazim bin Abi Darim. Akan tetapi kata Imam Muhammad disebut dalam kitab tersebut. Waqala al-Imam Muhammad bin Hamad Al-Kufi, beliau mengatakan, ketika aku satu ketika menghadiri Abu Bakar bin Abi Darim di majelisnya, ternyata ada salah satu santrinya membaca kitab tentang wafatnya Sayyidah Fatimah. Rafasathu Umar, inna Umar rafasaha hatta asqatat ma fi batniha min janiniha. Umar lah yang menyebabkan kematian. Imam Abu Bakar bin Abi Darim mengiyakan. Setelah mengiyakan, Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamad Al-Kufi mengatakan syaikhun dallun mu'thir. Bahkan dalam kitab Lisanul Mizan, Al-Rafidhiyul Kadzab, ternyata Imam Dhahabi dan Imam Ibnu Hajar mengutip profil satu ulama Syiah, ulama Rafidah. Ulama Rafidah ketika itu dibaca salah satu santrinya di depannya. Nah, ketika itu dinyatakan bahwa semua ketegasan dari Ibrahim, dari Muhammad Abu Bakar bin Abi Darim, riwayatnya tidak diterima. Memang kata beberapa ulama, kana mustaqiman fi awwali amrihi dahri tula dahrihi. Beliau adalah mustaqim, tapi di akhir hayatnya asabathu akhirah. Beliau hilang ingatan. Bahkan di akhir hayatnya beliau mayluhu ila rafdi, condong kepada pemikiran ulama Syiah. Oleh sebab itu, oleh Imam Dhahabi, Imam Ibnu Hajar, juga tarajum yang lain, disebutlah cerita ini bahwa versi Abu Bakar bin Abi Darim dilihat oleh Syiah mutakhirin yang sekarang ini, bahwa katanya Imam Dhahabi mengiyakan, disebut ini semua fitnah wazur, fitnah, dusta, bohong dari Syiah. Memang Syiah salah satu akidahnya ada taqiyah, kebohongan. Tidak apa-apa bohong atas nama agama mereka Syiah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita kembali ke versi pertama, para ikhwan, para teman-teman, hindarilah statement dari Syakur Yasin. Dari Syakur Yasin yang bersangkutan punya pikiran liberal, mengadopsi pikiran Syiah, membolak-balikkan fakta. Ada aktafi bihadal qadri as-sahmul matin fir raddi ala hamhamati Syakur Yasin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada satu lagi, Kiai. Ada satu lagi tentang statement Syakur Yasin tentang gambar Yesus. Sebentar, kami ingat dan kami ingati lagi semua para ikhwan, saudara-saudaraku, kaum Syiah di konten-konten mereka, di YouTube mereka tentang wafatnya Sayyidah Fatimah juga memfitnah Syiah Indonesia bil akhos. Haula asyiyun ar-rafidiyun memfitnah bahwa cerita wafatnya Sayyidah Fatimah juga diceritakan dalam kitab kalian, Ibnu Abi Syaibah, kitab Al-Musannaf. Kami ingatkan, yang pertama, Imam Ibnu Syaibah min ahlina, ru'usi ahli sunnah wal jamaah, mempunyai satu kitab Al-Musannaf, Kutubul Hadis, kitab hadis. Beliau menceritakan semua riwayat dan kitab Musannaf. Dan memang kami ingatkan di kitab Al-Musannaf memang disebut riwayatnya tentang wafatnya Sayyidah Fatimah ketika pasca dibaiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi kami ingatkan, wahai Syiah, kalian semua tidak mengerti, tidak tahu tentang qaidah dalam ahli sunnah wal jamaah.
Jadi kalian jangan ikut-ikut membaca kitab kami. Kami punya qawaid. Ya'lamuhu ahlul ilmi min ahlina. Para santri, para kiai, para habaib, para asatid, semua paham. Kalau kalian di luar manhaj kami, jangan ikut-ikutan membuka kitab kami. Ingat, Imam Ibnu Syaibah, imam fiqh, ulama, ajillah. Di ahli sunnah wal jamaah, para ikhwan, kita punya kaidah. Kaidah bahwa Imam Ibnu Abi Syaibah salah satu ulama yang tidak mensyaratkan hadis sahih, semua hadis sahih yang ditulis. Di ahli sunnah wal jamaah yang mensyaratkan hanya hadis sahih yang akan dikutip hanya Bukhari, Muslim, Imam Ibnu Hibban dan beberapa ulama tokoh. Itu pun yang selamat, artinya yang tidak jadi kontroversi tarik ulug di dalam ahli sunnah wal jamaah hanya Bukhari, Muslim. Imam Ibnu Hibban, Al-Mustadrak punya Imam Hakim. Di dalam masih ada hadis dhaif, bahkan hadis maudhu. Jadi hati-hati kita ketika membuka kitab hadis. Kenapa? Dan ini tidak jadi kerendahan kepada beliau yang punya kitab. Apalagi kitab Tawarikh, Tarikh Tabari, Tarikh Ibnu Sa'ad, Tarikh Ibnu Khaldun, apalagi kitab Musnad punya Imam Ibnu Syaibah. Karena beliau semua yang mengarang tidak mensyaratkan harus hadis sahih yang akan ditulis seperti Imam Bukhari dan Muslim. Jadi mereka menulis semua hal yang didengar. Apalagi dalam kitab Tawarikh, semua yang sakim, yang sahih, yang dhaif, mereka tulis semua. Bukan mereka tidak tahu, bukan mereka tidak paham, karena memang ahli ilmu, para ulama sudah paham kaidah ini. Dengan oleh sebab itu Imam Muhammad Az-Zahir Al-Kautsari dari mazhab Hanafi mengatakan qimatu ma fit Tabari qimatu sanadih. Semua hadis dalam kitab Tabari, dalam kitab sejarah dan wa amsaluha dan kitab-kitab yang lain yang bukan Bukhari, Muslim, nilai hadis yang dikutip oleh pengarangnya, penulisnya, para ulama, muallifnya adalah nilai sanadnya. Ketika sanadnya sahih, maka kita riwayatkan. Ketika sanad dhaif, maka kita amalkan di Fadhailul A'mal. Ketika hadisnya maudhu, maka terangkan bahwa ini kita hadis maudhu. Satu, bukan pengarangnya tidak tahu. Mereka ulama, mereka hafid, mereka hufad, mereka muhaddits, mereka musnid, semua. Akan tetapi kita para ulama beliau sudah paham. Kalau bukan Bukhari, Muslim, maka hati-hatilah dalam sanadnya. Dan ini kaidah dalam kami ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak mengurangi hormat dan kemuliaan para ulama di atas. Pengarang punya kitab Tawarikh, kitab Masanid, Musannafat, dan semacamnya. Di dalam kitab Musnad Ibnu Syaibah diterangkan, yaqul Imam Abi Syaibah, qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala Muhammad bin Bishrin, bukan Bashar, Bishrin, qala hadatsana Ubaidullah ibn Umar, an Zaid bin Aslam, an Aslam, qala innahu hina, terus bercerita. Artinya Imam Ibnu Syaibah menceritakan hadis itu dari gurunya, Imam Muhammad bin Bishr. Imam Muhammad bin Bishr, ulama fiqh, ulama ajillah muhaddits. Imam Yahya Ibn Ma'in mengatakan dalam kitabnya kana thiqatan, terpercaya, hufad, ulama. Imam Ibnu Bukhari mengatakan kana thiqatan. Bahkan beliau adalah gurunya Imam A'mash. Bishrin pertama tidak ada masalah. Rawahu Imam Ibnu Bishrin mendapat hadis cerita tersebut dari siapa? Dari gurunya Imam Ubaidullah Ibnu Umar. An Ubaidillah ibni Umar, Allah alam sebentar, saya lihat hadisnya di Ubaidillah ibni Umar di Musannaf. Ubaidillah ibni Umar, Imam Ubaidillah ibni Umar keturunan dari Sayyidina Umar. Beliau hufad, hafid, imam qudwah, ajillah, tidak ada masalah. Beliau mendapatkan hadis tersebut dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam tabi'in, Sayyidina Zaid fiqh. Yang jadi masalah Aslam. Siapa Aslam ini? Aslam adalah budak Sayyidina Umar. Sayyidina Aslam ulama, rawahul ulama. Banyak cerita hadis akan tetapi oleh para ulama diberi peringatan ketika Aslam tidak menyebut sahabat, langsung Aslam kan tabi'in, bukan tabi'in. Aslam itu termasuk dari al-mukhadromin. Al-mukhadrom adalah seseorang yang Islam di zaman Nabi Muhammad tapi tidak melihat baginda Nabi. Sayyidina Uwais Al-Qarani, abahnya Sayyidina Zaid Aslam, budaknya Sayyidina Umar, sekitar 40 orang atau lebih al-muhadramin dalam ilmu hadis. Lah, ketika beliau ini menyebut hadis bercerita tentang baginda Rasulullah tapi tidak menyebut sahabat, berarti hadisnya mursal. Ini hadis mursal yang diceritakan oleh Imam Ibnu Syaibah. Beliau mengutip dari Sayyidina Aslam. Kenapa mursal? Aslam dikatakan oleh Imam Ibnu Ishaq. Imam Ibnu Ishaq mengatakan bahwa ketika kejadian pasca dibaiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
Sayyidina Umar diutus ke Mekah untuk haji, diutus ke sana. Baru di sana membeli aslam. Karena aslam asalnya budak. Jadi kejadian yang diceritakan dalam kitab Musannaf punya Imam Ibnu Syaibah, aslam yang menceritakan. Aslam ketika kejadian masih baru dibeli di kota Mekah. Ini versi pertama. Yang kedua tidak. Aslam ada hasil dari tawangan Ma'rakah Ainut Tamr, perang Ainut Tamr. Sedangkan perang Ainut Tamr pada tahun 12. Kejadian Siti Fatimah yang dikatakan oleh itu di tahun 11. Jadi intinya dari dua pemikiran pendapat ulama, kedua-duanya mengatakan aslam tidak ada di zaman kejadian tersebut, pembaiatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Sayyidina Aslam menceritakan hadis ini dengan cerita seperti versi Syiah, maka dikatakan itu riwayat mursal. Sedangkan mursal dalam ilmu hadis, apalagi dalam pandangan Imam Syafi'i, semuanya tidak bisa diterima, tidak bisa diamalkan karena termasuk hadis dhaif yang hanya diamalkan dalam fadhailul a'mal. Sedangkan perkara sejarah seperti ini bukan fadhailul a'mal, yahtaju ila aqwiyat adillah, quwwatul adillah, hadis yang sahih atau hadis yang hasan yang banyak meriwayatkan. Jadi kami ingatkan pada teman-temanku sekalian, hati-hati tentang dusta dan bualan orang-orang Syiah Indonesia yang mengatakan diriwayatkan dengan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya. Mereka benar ada, cuman mereka tidak mengerti tentang aturan kita. Diceritakan itu hadis mursal. Imam Ibnu Syaibah bukan tidak tahu, ulama hadis. Pengamalannya gimana? Tidak boleh diamalkan, tidak boleh dipercaya karena hadis itu mursal. Seperti yang diterangkan dalam Lisanul Mizan wa Syiarul A'lam Bala As-Hastani, mengungkit cerita itu karena itu dari sumbernya dari Syiah pertama, dari Syiah. Mungkin aktafi cukup poin pertama dulu, teman-teman CPH. Kami masih ada acara di satu tempat dengan para kiai. Ada sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Aktafi bisahmil matin fi raddi ala hamati Syakur Yasin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.